Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bimbel Quran Rubaiyat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah. Bulan dimana setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya. Sahabat semuanya, kalau kita lihat di berita akhir-akhir ini tentang bagaimana masyarakat Indonesia menolak akan datangnya timnas Israel yang akan berlaga di U20 Mei mendatang, tentu kita banyak bertanya-tanya. Jadi banyak sekali tokoh yang menolak, banyak warga masyarakat yang menolak. Akan tapi juga tidak sedikit juga yang kemudian menerima. Bagaimana kemudian kita melihat masyarakat yang menolak ini punya alasan tersendiri dan yang tidak menolak juga punya alasan tersendiri. Akan tapi kita sebagai umat Islam, kita juga harus tahu, sahabat semuanya, kenapa kemudian ini harus ditolak. Kalau kita lihat ini memang perkara olahraga. Ada yang mengatakan nggak usahlah perkara olahraga dicampur adukkan dengan dunia politik. Tetapi sahabat semuanya, ketahuilah bahwa ini bukan soal olahraga, ini bukan soal agama antara Islam ataupun yang bukan Islam. Akan tapi ini masalah kedaulatan suatu negara. Kalau kita lihat beberapa alasan kenapa kita harus menolaknya, karena negara kita adalah negara yang berdaulat sesuai dengan konstitusi negara kita di Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini adalah konstitusi dasar yang menjadi pedoman kita sebagai warga negara Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Maka satu alasan ini, satu alasan utama inilah yang kemudian kenapa kita harus menolaknya. Memang ini perkara dalam olahraga. Ada yang mengatakan kalau memang ya harus konsisten dong. Kalau misalnya ini untuk penjajah berarti yang kemarin-kemarin menjajah itu ya harus juga dilarang. Yang mengatakan justru itu pejabat. Jadi dia mengatakan bahwa harusnya seperti Belanda, seperti seperti Amerika pernah menjajah negara-negara yang lainnya itu juga dilarang. Nah, ini adalah pernyataan yang kurang tepat tentunya. Israel sudah menduduki Palestina sejak tahun 1929 dan kemudian mencaplok wilayahnya sedikit demi sedikit hingga pada 1948 dia mendeklarasikan negara Israel. Akan tapi itu tidak sah. Karena negara yang saat ini dijajah adalah negara Palestina dan saat ini Israel masih statusnya sebagai penjajah. Kalau negara yang lain kan enggak. Terus kemudian juga tidak ada konsistensi atau standar ganda di FIFA sendiri. Kalau Rusia kemudian dia menyerang Ukraina, karena gara-gara menyerang Ukraina dia diboikot. Nah, ini Israel tidak hanya menyerang, dia menindas, dia menyiksa, dia membunuh setiap hari, bahkan mencabut hak-hak kemerdekaan di Palestina. Harusnya tidak hanya diboikot tapi dilarang untuk ikut dalam keanggotaan FIFA. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Kenapa kita harus menolak Israel? Karena saat ini negara kita adalah negara yang konstitusi dasarnya adalah yang menolak penjajahan di atas dunia dalam bentuk apapun. Yang kedua, dari sisi kemanusiaan, bahwa kita sebagai manusia cukup menjadi manusia untuk kita bisa peduli pada Palestina. Tidak harus menjadi malaikat, tidak harus menjadi orang yang solih atau kemudian orang yang agama, tapi cukup menjadi manusia. Dan salah satu bentuk solidaritas kita
agar kita tidak menciderai solidaritas, rasa kepedulian, kemanusiaan yang ada dalam diri kita, dalam bangsa ini, maka tolak timnas Israel itu untuk bertanding di pertandingan Piala Dunia U20. Yang ketiga, dari pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik kepada Israel sebelum Palestina merdeka. Harusnya ini menjadi tiga hal ini menjadi hal yang kemudian satu alasan, dua alasan, tiga alasan kenapa kita harus menolak Israel. Ini bukan soal pencampur adukan dengan olahraga, akan tapi ini soal marwah kedaulatan bangsa. Dua, soal solidaritas kemanusiaan kita pada saudara-saudara kita di Palestina. Sahabat bimbel Quran Rubaiyat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, ini juga menunjukkan bahwa di mana posisi kita berdiri. Bagaimana saat nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menjajah, yang menindas saudara-saudara kita. Tidak hanya tokoh Islam yang menolak, akan tetapi banyak sekali tokoh yang tidak beragama Islam juga. Ada Iwayan Koster dari Gubernur Bali. Jadi ini bukan soal agama, sekali lagi, akan tapi ini soal marwah kedaulatan bangsa negara Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.